بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, kita lanjutkan kembali pembacaan dari kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran, dan kita telah masuki bab yang ke-7 yang menjelaskan tentang adab-adab manusia seluruhnya terhadap kitabullah Al-Quran Al-Karim. Qala al-Imam al-Hafiz Abu al-Fadl Al-Qadhi Iyad rahimahullah, berkata al-Imam al-Hafiz Abu al-Fadl Al-Qadhi Iyad rahimahullah ta'ala, i'lam, ketahuilah, anna man istakhaffa bil Quran, bahwa barang siapa yang merendahkan Al-Quranul Karim, atau bil mushaf, atau merendahkan mushaf, atau bi syai'in minhu, ataukah sesuatu darinya, atau sabbahuma, ataukah mencela Al-Quran dan mencela mushaf Al-Quran Al-Karim, atau jahada harfan minhu, ataukah mengingkari satu huruf darinya, atau kadzdzaba bi syai'in mimma surriha bihi fihi min hukmin aw khabarin, ataukah dia mendustakan sesuatu yang terdapat di dalam Al-Quran yang disebutkan secara jelas, baik berupa hukum maupun khabar. Aw atsbata ma nafahu, atau dia menetapkan apa yang ditiadakan oleh Al-Quran. Aw nafa ma atsbata, ataukah dia menafikan, meniadakan apa yang ditetapkan oleh Al-Quran. Wa huwa alimun bidzalik, dalam keadaan dia mengetahui itu, sehingga dia melakukannya dengan sengaja, ya, untuk menyelisihi Al-Quran Karim. Au syakka fi syai'in min dzalika, ataukah dia ragu terhadap sesuatu yang ada dalam Al-Quran, dia ragu bahwa itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, fa huwa kafirun bi ijma'il muslimin, maka dia kafir berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Wa kadzalika idza jahada at-Taurat wal Injil aw kutub Allahil munazzalah, demikian pula apabila seorang itu mengingkari kitab Taurat, mengingkari kitab Injil, atau mengingkari kitab-kitab Allah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Nah, kaum muslimin wajib mengimani kitab-kitab secara umum, semua yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasulnya. Dan wajib bagi kaum muslimin untuk mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan secara rinci, baik yang telah lalu maupun yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk di antaranya kitab Taurat, kitab Injil, yaitu yang belum berubah, yang tidak terjadi perubahan, sebagaimana yang Allah turunkan kepada Isa alaihi salam dan Musa alaihi salam. Maka barang siapa yang mengingkari Taurat, Injil dan kitab-kitab Allah, au kafara biha, ataukah dia mengkufurinya, au sabbaha, atau dia mencela
kitab-kitab tersebut. Aw istakhaffa biha fa huwa kafir, atau merendahkannya, maka dia kafir. Qala, lalu berkata Al-Qadhi Iyad rahimahullah, wa qad ajma'al muslimuna, dan telah bersepakat kaum muslimin, ala anna al-Qur'an al-matluwa fi jami'il aqtar al-maktuba fil mushaf. Telah bersepakat kaum muslimin bahwa Al-Qur'an yang dibaca di seluruh dunia, di seluruh negeri, seluruh kota, yang ditulis di dalam mushaf, alladzi bi'aidil muslimin, yang ada di tangan kaum muslimin, mimma jama'ahu daffatan, dari apa yang telah dikumpulkan oleh dua sisinya, yakni mushaf Al-Quran Karim. Ya, al-mushaf daffatan, maksudnya kedua sisinya, ya, yang ada di antaranya itulah mushaf Al-Quran Karim. Min awali, dari yang awal, yaitu surah yang pertama, ayat yang paling pertama, yaitu Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin, ila akhiri qul a'udzu birabbin nas, sampai kepada ayat yang paling terakhir pada surah yang paling terakhir, qul a'udzu birabbin nas, sampai kepada firman-Nya minal jinnati wan nas. Semua itu sepakat kaum muslimin bahwa itu adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala, wa wahyuhul munazzal, wahyunya yang diturunkan kepada ala nabihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anna jami'a ma fihi haqqun, dan semua apa yang ada di dalamnya itu adalah kebenaran. Tidak satupun yang ditambahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak satupun dari ucapan manusia, seluruhnya firman Allah Subhanahu wa taala. Dan firman Allah adalah kalamullah. Kalamullah salah satu dari sifat-sifatnya, bukan makhluk. Barang siapa yang mengatakan Al-Quran Al-Karim makhluk, maka dia kafir. Dan semua apa yang ada di dalamnya benar. Wa anna man naqasa minhu harfan qasidan lidzalik. Barang siapa yang mengurangi satu huruf dengan sengaja, dia mengurangi satu huruf sengaja. Di situ ada fa, dia hilangkan fa-nya dengan sengaja. Di situ ada waw, dia hilangkan waw-nya dengan sengaja. Au baddalahu biharfin akhara makana, ataukah dia menggantikan dengan huruf yang lain yang menempati tempatnya. Waw diganti fa, fa diganti waw. Nah, beda halnya kalau memang itu qiraah, ya. Kalau memang itu qiraah. Nah, yang demikian qiraah semuanya datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, fatabayyanu fatathabbatu wa ma utu min al-ilmi illa qalil wa ma utitum min al-ilmi illa qalila. Ada perbedaan dalam masalah qiraah, dan semuanya tabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun barang siapa yang mengganti dengan sengaja, bukan dari qiraah, au zada fi harfan, atau dia menambah satu huruf, mimma lam yashtamil alaihi al-mushaf, dari apa-apa yang tidak terkandung padanya mushaf, alladhi waqa'a alaihi al-ijma'u wal jama'atu. Ada yang terbalik itu, ya, dalam cetakan waqa'a alaihi, apa di situ, ya kawan? Situ tertulis wal jama'atu al-ijma'iyah. Siapa yang punya kitab? Yang sahih waqa'a alaihi al-ijma'u wal jama'atu. Terbalik itu. Nah, dari apa-apa yang, ya, tidak tersebutkan dalam mushaf, yang telah ditetapkan oleh ijma' para ulama dan seluruh para ulama, wa ujmi'a alaihi annahu laysa biqur'anin, dan disepakati bahwa yang ditambah itu bukan Al-Quran.
Ya. Kalau misalnya ada orang yang sengaja, mungkin iseng-iseng atau memang sengaja. Alif lam mim tambah satu lah. Ya. Nah, misalnya ditambah qaf, alif lam mim qaf. Sengaja. Lalu dimasukkan ke dalam Al-Qur'an. Amidan likulli hadza, dia sengaja dengan semua yang dia lakukan itu. Fahuwa kafir, maka dia kafir, keluar dari Islam. Qala Abu Uthman Ibn al-Haddad, berkata Abu Uthman Ibn al-Haddad, jami'u man yantahilu at-tauhid muttafiqun. Semua yang memiliki keyakinan tauhid, mereka semuanya sepakat ala anna al-juhda biharfin minal Qur'ani kufrun, bahwa mengingkari satu huruf dari Al-Qur'an itu adalah kekafiran. Nah, itu adalah kekufuran. Ya. Sehingga kalau mendatangkan satu huruf yang sepakat para ulama, tidak ada itu. Nah, maka dia menambahnya kafir. Nah, menunjukkan bahwa dia mengikuti hawa nafsu, ittiba'ul hawa. Wa qad ittafaqa fuqaha'u Baghdad ala istitabat Ibn Shanabudh al-Muqri. Dan telah bersepakat para fuqaha di kota Baghdad, Irak, ya, di mana mereka sepakat untuk meminta bertaubatnya Ibnu Shanabudh al-Muqri. Ibnu Shanabudh ini salah seorang muqri, ya, Muhammad bin Ahmad bin Ayyub Abul Hasan Ibnu Shanabudh. Beliau ini muqri, salah seorang imam. Banyak dari para ahli qiraah yang mengambil ilmu darinya. Nah, tapi memang beliau seorang alim, faqih. Ya. Karena keluasan ilmunya, beliau ya memiliki riwayat-riwayat yang di sana ada tambahan beberapa huruf-huruf ataukah kata-kata yang syadz, yang tidak bisa dibaca, ya, atau dimasukkan sebagai Al-Qur'anul Karim. Sebagaimana kita sebutkan dahulu bahwa di sana ada qiraah yang syadzah, ya, yang syadz, yang qiraah tersebut diriwayatkan dari beberapa para ulama, bahkan beberapa sahabat. Nah, yang salah satu hikmahnya adalah untuk menafsirkan. Faedahnya adalah tafsir Al-Quran Karim. Bahkan sepakat para ulama, bacaan-bacaan yang syadzah itu tidak boleh dibaca di dalam salat karena bukan dari Al-Quran Karim. Nah, tidak boleh dibaca dalam salat. Nah, telah kita sebutkan tanda-tanda qiraah tersebut tidak dikatakan sebagai qiraah atau bacaan yang syadz. Di sana ada 3 ciri-cirinya. Ada yang masih ingat? Yang pertama, sudah lupa. Sanadnya harus sahih. Nah, sanadnya harus sahih. Yang kedua, harus sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Muwafaqatuhu lil qawaidil arabiyyah. Yang ketiga, harus sesuai dengan rasmul mushaf. Rasmu mushafil imam. Sesuai dengan penulisan mushaf al-imam, yakni mushaf Utsman. Nah, keluar dari salah satu dari 3 syarat ini, maka bacaan itu syadz. Bacaan tersebut dikatakan syadz. Telah kita berikan contoh beberapa waktu yang lalu, ya, di bulan Ramadan,
Seperti bacaan sebagian mereka, hafizu ala salawati was salatil wusta salatil asri. Ada tambahan salatul asri. Nah, ini qiraah yang syadzah. Ini qiraah yang syadzah karena tidak sesuai dengan rasm al-mushaf. Walhasil di sana ada bacaan-bacaan syadz. Nah, Ibnu Syanabud ini dia membaca bacaan-bacaan yang syadz. Ya, bahkan dia baca dalam salatnya qiraah-qiraah syadzah itu. Sehingga menimbulkan fitnah. Ya, para ulama lain mengingkarinya. Sampai dia didudukkan di dalam majelis oleh para muqri'in, ahli qiraah di zamannya. Dan terjadi dialog. Nah, para ulama membantah perbuatan Ibnu Syanabud. Adapun Ibnu Syanabud menuduh para muqri'in itu semua, kalian ini orang-orang jahil, tidak mengerti. Nah, akhirnya Ibnu Syanabud pun dihukum, dipukuli, bahkan sampai dipenjara, kemudian diasingkan. Ya. Diasingkan. Nah, walaupun Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala mengatakan semestinya tidak sampai tingkatan seperti itulah. Memang betul Ibnu Syanabud keliru, dia salah, tapi dia seorang alim. Ya. Alangkah baiknya kalau diberikan nasihat yang baik kepada dia. Nah, tidak sampai pada tingkat dipukuli, dipenjara dan seterusnya. Karena dia berijtihad. Ya, walaupun ijtihad itu jelas keliru, salah. Nah, walhasil itulah yang terjadi. Nah, sehingga sebagian mereka ada yang menuduh Ibnu Syanabud telah kufur, keluar dari Islam dengan perbuatannya itu. Sehingga mereka minta Ibnu Syanabud agar bertaubat. Ahadi a'immatil muqri'in al-mutasaddirin, salah seorang imam muqri, ya, yang tersohor, ma'abni Mujahid, bersama dengan Ibnu Mujahid, liqira'atihi, karena bacaannya, wa iqra'ihi bisyawadzin minal huruf, dan dia membacakan dengan qiraah-qiraah yang syadzah, yang ganjil dari huruf-huruf. Mimma laisa fil mushaf, dari apa-apa yang tidak terdapat dalam mushaf. Ya, berdasarkan Rasul Utsmani kita sebutkan. Wa aqadu alaihi lirruju'i anhu wa taubati minhu, dan mereka membuat majelis menyuruh agar dia bertaubat segera, bertaubat dari perbuatan itu dan menyatakan rujuk kembali kepada kebenaran. Wa katabu fihi sijillan ashhada fihi ala nafsihi fi majlisil wazir. Lalu kemudian mereka pun menuliskan tentang Ibnu Syanabud ini, ya, selebaran catatan yang mempersaksikan terhadap dirinya dalam majlis Al-Wazir Abu Ali bin Muqlah pada tahun 323 Hijriah. Nah, ya, walhasil pada waktu itu sepakat para ulama, ya, menyalahkan apa yang dilakukan oleh Ibnu Syanabud. Wa afta Abu Muhammad ibn Abi Bakr fi man qala li sabi. Abu Muhammad bin Abi Bakar berfatwa, ya, bahwa barang siapa yang mengatakan kepada anak, ya, seorang anak, yang orang ini mungkin belajar Al-Quran. Nah, mungkin anak ini melakukan satu kesalahan, ya. Nah, atau mungkin anak ini, ya, mungkin tidak bisa menjawab, ataukah dia tidak menghafal pelajaran gurunya, ataukah mungkin gurunya tidak beradab kepada anak ini, sehingga orang tuanya marah, ya. Maka dia mengatakan pada anak itu, la'anallahu mu'allimak wa ma'allamak, semoga Allah melaknat pengajarmu itu, siapa apa saja yang diajarkan kepada kamu, semoga Allah melaknat pengajarmu. Apa sih yang diajarkan itu? Nah, padahal gurunya ini mengajarkan
Al-Qur'anul Karim. Ya. Sehingga kalau dia mengatakan semoga Allah melaknat gurumu itu yang mengajarmu, apa sih yang diajarkan padamu? Padahal dia tahu bahwa gurunya itu mengajarkan Al-Qur'an kepada anaknya. Kok dia mengatakan la'anallahu mu'allima? Semoga Allah melaknat gurumu. Apa sih yang diajarkan padamu? Seakan-akan laknat itu justru tertuju kepada apa yang diajarkan, yaitu Al-Qur'anul Karim. Iya kan? Nah. Kalau lalu kemudian kalau orang ini mengatakan, yakni guru yang mengajar itu mengatakan, yang melaknat itu tadi, ya, yang melaknat tadi mengatakan aradtu su'al adab walam urid Al-Qur'an. Ya. Saya memaksudkan dari ucapan saya ini bahwa gurunya mengajarkan adab yang jelek. Nah, dan bukan maksud saya gurunya mengajarkan Al-Qur'an. Sehingga dia melaknat gurunya. Nah, ada kemungkinan, ya kan? Kemungkinan yang dia laknat itu karena pelajarannya, ada kemungkinan yang dia laknat itu karena jeleknya adab yang diajarkan. Karena ada kemungkinan tersebut, ya, maka berkata Abu Muhammad bin Abi Bakar, yu'addabul qail, orang yang mengucapkan itu harus diberikan pelajaran, harus diberikan hukuman. Nah, jangan sampai disangka maksudnya laknat itu justru tertuju kepada ilmu yang diajarkan, padahal dia mengajarkan Al-Quran. Ini nggak boleh. Bahkan diberi pelajaran orang yang mengucapkannya. Qala, lalu beliau melanjutkan, wa amma man la'anal mushaf fa innahu yuqtal. Dan barang siapa yang melaknat mushaf, ya, dia melaknat mushaf Al-Quran Al-Karim, maka orang tersebut dibunuh. Hukumnya dibunuh. Hadza akhiru kalamil Qadhi Iyad rahimahullah. Ini akhir dari ucapan Al-Qadhi Iyad rahimahullah ta'ala. Faslun, pasal yang berikutnya. Wa yahrumu tafsiruhu bighairi ilm. Diharamkan menafsirkan Al-Quran dengan tanpa ilmu. Wal kalamu fi ma'anihi. Dan membicarakan tentang makna-maknanya tanpa ilmu. Liman laisa min ahliha, kepada orang yang bukan ahlinya. Seenaknya menafsirkan Al-Quran, dia tidak merujuk kepada para ahli tafsir, dia menafsirkan sendiri, wa tidak punya keahlian lagi. Nah, maka ini hukumnya haram dan termasuk dosa besar. Wal ahaditsu fi dzalika katsirah wal ijma'u mun'aqidun alaih. Hadis-hadis tentang itu banyak dan sepakat para ulama tentang diharamkannya. Wa amma tafsiruhu lil ulama fajaizun hasan. Adapun kalau yang menafsirkan itu para ulama, maka boleh, itu baik. Ya. Nah, kalau yang menafsirkan para ulama ya baik. Wal ijma'u mun'aqidun alaih. Juga sepakat para ulama tentang bolehnya itu. Dianjurkan untuk memahamkan. Faman kana ahlan litafsir jami'an lil adawati allati ya'rifu biha ma'nah. Maka barang siapa yang punya keahlian untuk menafsirkan dan dia mengumpulkan alat-alatnya, ya. Maksudnya dia punya keahlian untuk itu. Dari sisi bahasanya, ya, ilmu nahunya dia miliki, usul tafsirnya dia punya, bagaimana cara menafsirkan kaidah-kaidah dalam penafsiran Al-Quran, nasikh, mansukh, muqayyad, ya, mutlak, umum, khusus, dia mengetahui itu, sehingga dia mengetahui makna dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa ghalaba 'ala dhannihi al-murad, dan ya, berdasarkan dhannya, persangkaannya. Nah, dia telah sampai kepada maksud yang diinginkan. Fassarahu in kana mimma yudriku bil ijtihad. Maka dia boleh menafsirkannya apabila dia termasuk di antara orang yang dapat menjangkau penafsiran Al-Quran berdasarkan ijtihad. Kal ma'ani wal ahkam al jaliyah wal khafiyah.
Seperti misalnya dia mengerti tentang makna-makna hukum-hukum baik yang jelas maupun yang tersamarkan. Wal umumi wal khususi wal i'rabi wa ghairi dzalik. Umumnya, keumuman ayat, kekhususan ayat, ataukah i'rabnya dan yang semisalnya. Dia tahu itu semua, punya alat. Ya. Sebagaimana kita kalau mengerjakan sebuah rumah, ingin membangun rumah tentunya membutuhkan alat-alat. Nah, tukang nggak mungkin dia membuat rumah kecuali dengan alat-alat tersebut. Maka demikian pula seorang hendak membangun makna ayat, memahami ya makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus punya alat-alat tersebut. Bahasa Arabnya, dia harus mengerti hadis, usul, tafsir, faedah-faedahnya. Nah, wa in kana mimma la yudriku bil ijtihad. Namun kalau dia tidak termasuk orang yang menjangkau sampai kepada tingkatan ijtihad, kal umuril lati tariquha an-naqlu wa tafsirul alfadhil lughawiyyah, seperti perkara-perkara ya. Nah, kita ulangi. Fassarahu in kana mimma yudraku bil ijtihad. Maka dia menafsirkannya apabila penafsiran dari ayat tersebut sesuatu yang bisa dijangkau berdasarkan ijtihad. Seperti makna-makna, hukum-hukum yang jelas dan yang tersamarkan, keumuman ayat, kekhususan ayat, i'rab dan yang semisalnya. Wa in kana mimma la yudraku bil ijtihad, apabila penafsiran ayat tersebut sesuatu yang tidak bisa dijangkau dengan ijtihad, seperti perkara-perkara yang memang ya tidak ada cara yang lain untuk memahaminya kecuali dengan penukilan. Nah, kecuali dengan penukilan. Wa tafsirul alfadhil lughawiyyah, dan menafsirkan lafaz-lafaz lughah secara bahasa. Nah, penukilan maksudnya apa? Penukilan dari Rasulullah SAW misalnya. Kalau Rasulullah SAW sudah menjelaskan, sudah menafsirkan maksudnya dan maknanya, maka kita tidak boleh keluar. Ya, kita harus terpaku kepada penukilan tersebut. Nah, demikian pula dalam hal menafsirkan lafaz-lafaznya. Harus kembali kepada ahli bahasa. Kita tidak boleh ya berijtihad sendiri. Fala yajuzu lahul kalamu fihi illa binaqlin sahih. Maka tidak boleh bagi dia untuk berbicara tentang tafsir kecuali dengan penukilan yang sahih min jihatil mu'tamadina min ahlih, dari sisi orang-orang yang dapat dijadikan sebagai sandaran dari ahlinya. Ini kalau dia punya ilmu tentang tafsir dan ilmu tafsir. Wa amma man kana laysa min ahlihi, adapun apabila orang tersebut bukan dari ahli tafsir, likaunihi ghaira jami'in li adawatih, disebabkan karena dia tidak punya alat-alat ya, tidak mengumpulkan alat-alat untuk menafsirkan Al-Quran, faharamun alaihi tafsir, maka diharamkan atas dia untuk menafsirkan Al-Quranul Karim. Lakin lahu ayyang qolat tafsira anil mu'tamadina min ahli. Nah, gimana kalau orang itu tidak mampu menafsirkan? Hendaklah dia menukilkan penafsiran itu dari orang-orang yang dijadikan sandaran dari ahli tafsir. Nah, karena penafsiran Al-Quran ini tidak semua orang bisa ngomong, bisa berbicara. Nah, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah perintahkan kepada Rasulnya untuk menyampaikan kepada umat ini, sehingga Rasulullah lah yang menjelaskan. Para sahabat, ulama salaf yang mereka menimba ilmu dari Rasulullah, kemudian meninggalnya Rasulullah, tabi'in menimba ilmu dari sahabat, tabi'ut tabi'in kepada tabi'in, menunjukkan ilmu ini adalah warisan yang saling bersilsilah, saling sambung menyambung sampai kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka tidak diperbolehkan seorang ya menafsirkan Al-Quran Al-Karim dari ra'yunya sendiri tanpa didasari ilmu. Nah, oleh karena itu banyaknya mereka tersesat dari al-haq dan dari memahami Al-Quran Al-Karim disebabkan karena mereka tidak rujuk kepada ulama. Dalam hal ini mereka yang punya keahlian. Tidak semua orang itu bisa menafsirkan Al-Quran Al-Karim.
ya, membuat kitab tafsir. Nah, Sayyid Qutb katanya selama di penjara membuat penafsiran Al-Qur'anul Karim yang masyhur dikenal dengan nama Fi Dhilalul Qur'an. Nah, baik. Apakah beliau seorang alim? Apakah dia termasuk dari kalangan para ulama? Mereka tidak mengakui dia termasuk dari kalangan ulama. Ya. Kalau ulama yang dimaksud dari sisi ulama haraki menurut istilah mereka. Karena Sayyid Qutb membagi fikih itu jadi dua. Ada fiqhul awraq, ada fiqhul harakah. Ada fikih kertas, ada fikih pergerakan. Kalau fikih kertas itu apa? Yaitu memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Apa itu fiqhul harakah? Fikih pergerakan. Untuk menuju kepada daulah Islamiyah. Dalam rangka untuk menerapkan syariat Islam. Nah, jadi itu ada dua jenis. Lalu dia mengatakan bahwa fikih kertas itu, fikih Alkitab wa Sunnah sekarang kurang dibutuhkan. Kapan itu dibutuhkan? Kalau daulah Islamiyah sudah tegak, baru kita mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, baru kita pelajari itu. Karena dibutuhkan setelah ada daulah Islamiyah untuk menerapkan hukum Islam. Tapi sekarang belum ada daulah Islamiyah yang menerapkan hukum Islam, maka yang harus ya ditanamkan kepada para pemuda adalah fiqhul harakah, fikih pergerakan. Gimana cara fikih pergerakan itu? Yaitu sibukkan para pemuda ya untuk meneliti koran-koran, majalah-majalah, berita-berita melalui televisi, ya kalau sekarang internet, melalui media-media, radio, apa saja, teliti. Bahkan Sayyid Qutb menugaskan sebagian ya khusus ada yang menguasai bahasa Inggris dan bahasa Perancis untuk meneliti berita-berita yang berbahasa Inggris dan Perancis. Nah, mereka ini para fuqahaul waqi'. Nah, orang-orang fakihnya yang mengetahui fiqhul waqi'. Adapun seperti Syekh bin Baz ya, Syekh Al-Albani, itu fikih kertas. Nah, itu belum terpakai untuk sekarang ini. Jangan dipakai dulu. Ya, enggak apa-apalah kalau pembahasan haid, nifas, seputar ya celana dalam enggak apa-apa. Nah, Allahul musta'an. Ya, seputar masalah taharah enggak apa-apa. Biar mereka yang bahas. Itu kan hanya kulit-kulitnya Islam saja. Sekarang ini kita butuh membahas intinya Islam. Apa itu? Menegakkan tauhid al-hakimiyah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Tariqatul khawarij, kalimatu haqqin urida bihal batil. Nah, sampai dia mengatakan mereka-mereka itu yang menguasai fikih kertas, laisu fuqaha. Mereka itu sebenarnya bukan faqih. Yang faqih itu para wartawan. Ya, yang tahu banyak berita. Nah, ya. Nah, Sayyid Qutb inilah yang mewariskan ilmu fiqhul waqi' kepada murid-muridnya secara langsung atau secara tidak langsung. Salman Al-Auda, Nasir Al-Umar, ya Safar Al-Hawali, nah, Abdurrahman Abdul Khaliq. Abdurrahman Abdul Khaliq sampai mencela gurunya, Asy-Syaikh Asy-Shinqiti, pengarang kitab Adwaul Bayan rahimahullah. Nah, mengatakan bahwa saya punya guru di Jamiah Islamiyah, pintar sekali. Kalau membahas tafsir Al-Quran, tidak ada sudah yang semisal dia. Dibahas mulai dari bahasanya, mufradatnya, maknanya secara global, kemudian faedah-faedah yang bisa dipetik dari ayat itu. Lalu kata Abdurrahman Abdul Khaliq, setelah dipuji-puji, diangkat sedemikian rupa, tapi sayang sekali Syekh ini tidak hidup di zaman yang dia hidup di zaman terbelakang. Nah, seakan-akan orang-orang yang hidup pada zaman kuno itu ya, apa itu ya kawan, istilahnya masuk ke lorong waktu, hidup di masa depan gitu loh. Nah, seperti itu.
tidak mengerti kondisi. Nah, tidak mengerti kondisi. Sampai-sampai dia menuduh, kata Abdurrahman Al-Khalid, bahwa guru saya ini mengatakan orang-orang yang percaya bahwa orang-orang itu bisa naik ke bulan, itu zindik. Siapa yang percaya dari kaum muslimin bahwa orang bisa naik ke bulan, itu zindik. Ini kan menunjukkan bahwa dia tidak faqihul waqi'. Nah, dan bukan satu orang yang ada di Jamiah Islami itu. Ini hanya contoh satu misal saja. Masih ada yang lainnya. Bahkan dia mengatakan masih ada puluhan yang lainnya. Padahal pada zaman itu yang ngajar di Jamiah Islamiyah Syekh bin Baz, Syekh Al-Albani. Subhanallah. Nah, ini muridnya Sayyid Qutb. Ya. Dijauhkan para ulama para pemuda itu untuk mengambil ilmu Alkitab was Sunnah. Nah, kesibukannya dengan apa? Belajar geografi. Nah, kesibukannya apa? Ya, terjadi peperangan di sini. Kondisi kaum muslimin seperti ini. Berapa jumlah yang mati di daerah ini? Berapa jumlah yang muntaber di daerah itu? Ya, itu sibuknya untuk itu. Nah, jadi setiap harinya apa? Ya baca koran. Halaman pertama sampai terakhir, mana yang bisa kira-kira untuk dijadikan sebagai hujjah. Nah, orang-orang seperti ini mengklaim dirinya fuqahaul waqi'. Merendahkan yang lain. Allahul musta'an. Ya. Tatkala para ulama mengeritik Sayyid Qutb, disebutkan kesesatan-kesesatannya. Sayyid Qutb pencela sahabat. Sayyid Qutb mentakfir, memiliki pemikiran takfir, mengkafirkan kaum muslimin. Nah, Sayyid Qutb punya pemahaman wahdatul wujud. Kata mereka, wah, itu salah paham. Nah, ulama yang bantah itu salah paham. Sebenarnya dia tidak mengerti maksudnya Sayyid Qutb itu apa. Tingkatan apa sih Sayyid Qutb? Sampai orang Arab pun tidak mengerti. Sampai para ulama pun tidak mengerti ucapannya. Tingkatan apa ini? Tingkatan ma'rifat atau apa? Ya, apakah Syekh Rabi tingkatannya syariat, Syekh Al-Albani tingkatannya syariat, sampai mereka tidak mengerti ucapannya Sayyid Qutb? Iya, karena Sayyid Qutb itu sastrawan. Kalau sastrawan, kenapa dia menulis tafsir? Biarkan dengan sastranya, sibukkan diri dengan kelebihan yang dia miliki dalam bidang sastranya. Sudah jadi seorang sastrawan, silahkan. Loh, jangan menyinggung ilmu tafsir. Kalau tafsirul Al-Quran Karim ada bidangnya sendiri. Di sana ada ahlinya. Nah, kalau sastrawan ya jangan ikut campur lah. Ya. Nah, tapi dia punya keahlian dalam ilmu tafsir juga. Nah, berarti kan mulai menafsirkan Al-Quran karena punya keahlian. Kalau sudah tidak punya ilmu dalam menafsirkan Al-Quran, maka akhir-akhirnya adalah kesesatan. Nah, sehingga ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, wajib bagi kaum muslimin untuk mengambil ilmu, menimba ilmu dari ahlinya. Termasuk darinya fiqh at-tafsir, memahami tafsirul Quran kepada ahlinya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini ya kawan. Wa akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.